Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aprilia Purnama dengan NIM 192521601 dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus dengan penerapan metode SOAP, yaitu kasus anxiety disorder. Baik, langsung saja kita masuk pada kasusnya, yaitu kasus ansietas. Di sini ada pasien TB. Dia merupakan seorang perempuan berusia 27 tahun. Datang menemui dokter dan menyatakan, "Saya merasa bahwa saya selalu merasa cemas terhadap sesuatu. Saya selalu merasa terpojok. Selama 3 tahun terakhir, TB terus-menerus cemas akan keberhasilan atau kesuksesan dalam karirnya yang sangat kompetitif dan prognosis kulitnya. Setahun yang lalu, kecemasannya meningkat dan dia mendapati dirinya menjadi mudah marah atau tersinggung, sulit berkonsentrasi, sesak napas, palpitasi, dan gelisah. Dia juga menjadi mudah marah dan memiliki ruam di wajah dan lengannya yang cukup parah. TB menderita eksim atopik selama 4 tahun terakhir. Gejalanya ringan, tetapi dia sering mendatangi dokter untuk pengobatan dan reassurance. Eksim itu sembuh saat dia liburan panjang ke Rockies. Dia juga memiliki riwayat dysmenorrhea dan periode menstruasi yang berat. Berikut riwayat pasien. Yang pertama, riwayat sosial. TB meminum 4 cangkir kopi setiap hari dan dia tidak mengonsumsi alkohol. Kemudian riwayat kedua yaitu riwayat pengobatan. Dia mengonsumsi hidrokortison 0,5% krim, kemudian diaplikasikan pada lengan dan wajahnya, dan mengonsumsi juga hidroksizin HCl 25 mg dan ibuprofen 600 mg. Kemudian pasien TB tidak memiliki riwayat alergi. Berikut hasil pemeriksaan pasien. Dari pemeriksaan fisik didapatkan bahwa tekanan darah dari pasien yaitu 110/65 mg hidrogirum, denyut jantung 85 per menit, kemudian beberapa lesi eksim ringan pada lekuk antikubital kiri dan kanan pada wajah, kuku berwarna pucat. Kemudian hasil pemeriksaan lab didapatkan hasil bahwa BUN 25, RBC 3,1 kali 10⁻12, HCT 0,32. Berikut penyelesaian kasus dengan menggunakan metode SOAP. Yang pertama, subjektif. Subjeknya merupakan perempuan berinisial TB yang berusia 27 tahun. Kemudian, keluhan yang dirasakan yaitu mudah marah, sulit berkonsentrasi, sesak napas, palpitasi, gelisah, mudah lelah, dan memiliki ruam di wajah serta lengan yang cukup parah. Kemudian, riwayat sosialnya yaitu pasien meminum 4 cangkir kopi setiap hari dan dia tidak mengonsumsi alkohol. Kemudian riwayat penyakitnya yaitu selama 3 tahun terakhir selalu merasa cemas terhadap sesuatu, terutama yang menyangkut kesuksesan dalam berkarir karena kondisi dermatologinya. Lalu, riwayat pengobatannya yaitu hidrokortison 0,5% krim diaplikasikan pada lengan dan wajah, hidroksizin HCl 25 mg, kemudian ibuprofen 600 mg. Kemudian, riwayat alergi dari pasien yaitu tidak diketahui. Yang kedua, ada objektif. Dari hasil pemeriksaan oleh pasien didapatkan bahwa pemeriksaan fisik dari pasien yaitu tekanan darah 110/65 mm hidrogirum, denyut jantungnya yaitu 85 per menit, dan beberapa lesi eksim ringan pada lekuk antikubital kiri dan kanan dan dari wajah, kuku berwarna pucat. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium yang didapatkan yaitu BUN 25, RBC 3,1 kali 10⁻12, kemudian HCT 0,32.
Yang ketiga ada asesmen. Terapi yang digunakan ada 3 macam. Yang pertama terapi hidrokortison. Analisisnya yaitu obat salep yang digunakan untuk mengobati eksim, inflamasi, kemerahan, serta gatal-gatal pada kulit. DRP-nya yaitu DRP5, interaksi obat. Rekomendasi terlebih dahulu lebih baik dikonsultasikan kepada dokter. Kemudian monitoring efektivitas menurunkan respons sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan yang berlebihan. Efek samping obat, mual atau muntah, sakit kepala, sulit tidur atau kecemasan. Kemudian terapi kedua ada hidroksizin. Analisisnya yaitu obat ini digunakan untuk mengobati penyakit mental seperti gangguan kecemasan dan gangguan panik. DRP-nya yaitu DRP5, efek samping obat. Rekomendasi yaitu lebih baik dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Efektivitas menghambat kerja dari histamin yaitu zat alami yang menimbulkan munculnya gejala alergi saat tubuh terpapar alergen. Kemudian efek sampingnya yaitu menimbulkan ruam, pruritus, dan penyakit dermatologis lainnya. Terapi yang ketiga ada ibuprofen. Analisisnya, obat ini digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam serta anti radang. DRP obat ini yaitu DRP kelima, efek samping. Rekomendasinya yaitu lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Monitoring yaitu efektivitas menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin. Kemudian efek sampingnya yaitu perut kembung, mual dan muntah, diare, sakit mah. Yang terakhir ada plan, terapi farmakologi. Yang pertama yaitu untuk menghentikan pemakaian hidroksizin untuk ansietas sebab pasien memiliki penyakit dermatologis yang apabila pemakaiannya dilakukan secara terus-menerus maka akan menambah keparahan penyakit dermatologisnya. Obat yang dipilih yaitu golongan SNRI yaitu venlafaxine 37,5 mg per hari. Yang kedua, untuk hidrokortisonnya pada pengobatan awal itu dia tidak kunjung sembuh, maka direkomendasikan obat steroid kelompok 5 yang jauh lebih poten, namun masih dalam rentang kelompok obat yang dapat diaplikasikan pada wajah dan lengan. Dipilih obat ini sebab pasien sudah sangat lama menderita dan parah sehingga membutuhkan pengobatan yang cepat. Yang ketiga yaitu mengganti ibuprofen dengan paracetamol atau asam mefenamat sebab ibuprofen obat golongan NSAID yang dapat memicu timbulnya atau memperparah gejala dari ansietas. Yang terakhir ada terapi non-farmakologi untuk ansietas. Yang pertama itu konseling jangka pendek atau psikoedukasi, manajemen stres, meditasi, dan terakhir olahraga. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.